Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu kembali dengan saya Caca. Hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 1. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar bersama, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, silakan siapkan buku tulismu, buku cetakmu, dan alat tulismu. Sudah siap? Yuk kita belajar bersama. Kompetensi dasar pada pembelajaran 1 terdiri dari muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan muatan pelajaran IPA. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar gagasan pokok paragraf. Sedangkan muatan pelajaran IPA, kita akan belajar gaya magnet dan gaya gravitasi bumi. Muatan pelajaran pada pembelajaran 1 yaitu Bahasa Indonesia, menulis kata-kata sulit pada teks. Bacalah teks berikut ya. Judulnya, supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk menjaga kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap berikut. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana perwujudannya? Salah satu perwujudannya, kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri. Namun, kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Kita sudah membaca teks berjudul Supaya Tetap Rukun, Mari Lakukan Sikap Ini. Banyak kosakata yang digunakan pada teks tersebut. Kita bisa menemukan kata-kata sulit yang terdapat pada teks. Sekarang, kita tuliskan kosakata-kosakata yang kita temukan. Kemudian, kita cari artinya di dalam kamus. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk tabel seperti berikut. Nomor 1. Kata sulit rukun. Artinya, baik dan damai. Tidak bertengkar tentang pertalian persahabatan dan sebagainya. Nomor 2, toleransi. Artinya, sikap atau sikap toleran. Nomor 3, ibadah. Artinya, perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya atau ibadah. Menentukan gagasan pokok paragraf. Kita sudah membaca teks berjudul Supaya Tetap Rukun, Mari Kita Lakukan Sikap Ini. Kita juga sudah menemukan beberapa kata yang sulit dan mencari artinya dalam kamus. Teks berjudul Supaya Tetap Rukun, Mari Lakukan Sikap Ini terdiri dari 4 paragraf. Kita bisa menentukan gagasan pokok setiap paragraf seperti contoh berikut.
Gagasan pokok paragraf yang pertama yaitu keragaman adat, budaya, dan agama. Gagasan pokok paragraf 2 yaitu sikap toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Gagasan pokok paragraf 3 yaitu sikap menghargai kebudayaan daerah lain. Gagasan pokok paragraf keempat yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Muatan pelajaran pada pembelajaran 1 yang kedua adalah IPA, yaitu mengenal gaya magnet. Kita tentu bangga dengan keragaman yang ada di Indonesia. Kita juga pernah mendengar atau membaca keragaman di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Nah, kata magnet dalam kalimat tersebut berarti daya tarik. Magnet memang bisa dikaitkan dengan daya tarik suatu hal terhadap hal lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, magnet juga dapat kita jumpai pada hiasan kulkas. Sebuah magnet mempunyai dua ujung, yaitu yang disebut dengan kutub magnet. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara simbolnya huruf U, dan kutub selatan simbolnya huruf S. Jika kedua kutub magnet yang berlawanan jenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Sebaliknya, jika kedua kutub magnet yang sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Gaya tarik atau gaya tolak pada suatu benda yang ditimbulkan oleh magnet disebut dengan gaya magnet. Perhatikan gambar berikut. Beberapa benda di sekitar kita ada yang dapat ditarik oleh magnet. Ada juga yang tidak. Berdasarkan sifatnya, benda digolongkan menjadi benda magnetis dan benda non-magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sebaliknya, benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Biasanya, benda magnetis terbuat dari logam. Namun, tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Logam yang dapat ditarik oleh magnet antara lain besi, baja, nikel, dan kobalt. Sementara itu, benda non-magnetis dapat terbuat dari bahan non-logam dan logam. Bahan non-logam yang termasuk benda non-magnetis adalah kertas, kayu, dan plastik. Sementara itu, bahan logam yang termasuk benda non-magnetis antara lain perak, tembaga, dan seng. Gaya tarik atau gaya tolak pada suatu benda yang ditimbulkan oleh magnet disebut gaya magnet. Hanya benda magnetis yang dapat ditarik oleh magnet. Melakukan percobaan gaya magnet. Ayo mencoba. Lakukan kegiatan ini bersama temanmu atau orang tuamu. Yang pertama, sediakan 2 buah magnet batang. Misalnya, magnet 1 dan magnet 2. Yang kedua, tandai ujung dari setiap batang magnet. Misalnya, A dan B. Langkah yang ketiga, dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung A magnet 2. Apa yang terjadi? Langkah keempat, dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung B dari magnet 2. Apa yang terjadi? Langkah kelima, dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung A magnet 2. Apakah yang terjadi? Langkah keenam, dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung B magnet 2. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu dalam tabel seperti berikut. Lalu jelaskan kepada guru dan teman-temanmu. Perhatikan gambar tersebut ya teman-temanku.
Mari kita contoh hasil percobaan pada tabel berikut. Nomor 1. Reaksinya, ujung magnet tolak-menolak. Nomor 2, ujung magnet tarik-menarik. Nomor 3, ujung magnet tarik-menarik. Nomor 4, ujung magnet tolak-menolak. Dari percobaan tersebut, kita dapat menentukan jenis kutub dari tiap ujung magnet. Gaya tolak-menolak yang terjadi ketika ujung magnet didekatkan membuktikan keduanya memiliki kutub sejenis. Sebaliknya, gaya tarik-menarik yang terjadi ketika ujung magnet didekatkan membuktikan keduanya memiliki kutub berlawanan. Interaksi dua buah magnet, misalnya dengan didekatkan, akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Selanjutnya, pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Gaya magnet sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Magnet banyak digunakan dalam alat-alat elektronik dan perabot rumah tangga. Berikut ini contoh pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, magnet pada ujung gunting jahit berfungsi untuk mencari jarum. Yang kedua, magnet pada bel listrik berfungsi untuk menggerakkan pemukul lonceng. Yang ketiga, magnet pada dinamo sepeda berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenal gaya gravitasi bumi. Pengetahuan kita tentang gaya magnet sudah bertambah. Selain gaya magnet, kita ada gaya lain yang menarik untuk dipelajari. Salah satunya yaitu gaya gravitasi bumi. Buah jatuh dari pohon atau jatuhnya benda ke tanah setelah dilempar merupakan bukti adanya gaya gravitasi bumi. Agar lebih jelas tentang gaya gravitasi bumi, mari kita mempelajarinya bersama. Pada saat kita melempar suatu benda ke atas, benda tersebut akan melayang lalu jatuh kembali ke bawah. Tidak hanya itu, benda yang kita lepaskan akan selalu jatuh ke bawah. Jatuhnya benda ke bawah tersebut dipengaruhi oleh gaya tarik yang berasal dari bumi. Gaya tarik bumi tersebut dinamakan gaya gravitasi bumi. Perhatikan gambar tersebut ya teman-teman. Melakukan percobaan gaya gravitasi bumi. Ayo mencoba. Nah, langkah yang pertama, siapkan sebuah uang logam. Langkah kedua, keluarlah dari dalam rumah menuju halaman rumah atau lapangan yang lebih luas. Langkah ketiga, pegang uang logam yang telah kamu persiapkan. Lalu, lemparkan kuat-kuat ke atas. Perhatikan arah lemparan agar tidak mengenai teman atau bangunan yang dekat dengan kamu. Langkah keempat, apa yang terjadi setelah kamu melempar uang logam itu? Catatlah hasil dari kegiatanmu. Langkah kelima, ulangi sebanyak 5 kali. Uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uang itu tidak kembali lagi ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa. Kamu akan kehilangan uang logam itu. Mengapa uang logam itu jatuh kembali lagi ke bumi? Uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi,
semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan, diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. Pemanfaatan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gravitasi selalu terjadi pada kehidupan sehari-hari. Berikut ini contoh pemanfaatan gaya gravitasi dalam kegiatan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu saat berjalan, gaya gravitasi bumi menarik berat tubuh kita. Hal ini membuat kita dapat menyentuh tanah dan tidak melayang. Contoh kedua, gaya gravitasi bumi menarik semua benda di bumi. Hal ini membuat benda di bumi tidak melayang dan lebih mudah untuk menjaga letaknya. Contoh yang ketiga, gaya gravitasi bumi menarik air jatuh ke bawah. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi gerak untuk membangkitkan listrik. Contoh yang keempat, pada permainan terjun payung, gaya gravitasi bumi menarik parasut jatuh ke tanah. Hal ini membuat parasut yang diterbangkan oleh penerjun akan jatuh juga ke tanah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran 1 sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama Caca. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Kerjakan tugasmu segera ya dan kumpulkan pada gurumu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.